Kaum muslimin yang salat Jumat rahimakumullah. Dalam keseharian kita 24 jam kita melalui hari-hari kita dalam kehidupan ini, tentu ada kebaikan dan ada juga keburukan dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, berarti kita akan dicatat oleh malaikat sebagai orang yang baik dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika keburukan, maka dosa yang akan kita dapatkan. Dosa merupakan sesuatu yang buruk, apapun bentuknya, apapun perilakunya, baik itu secara zahir maupun secara batin. Dosa secara zahir, mungkin kita pernah mengambil hak orang lain dengan tangan kita, itu adalah suatu keburukan. Tetapi ada lagi dosa yang lebih buruk di antara dosa-dosa zahir itu, yakni dosa batin, yang mana terkadang kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan dosa. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamuz dzunub indallah asgharuha indan nas wa asgharudz dzunub indallah a'zamuha indan nas. Yang pertama, konteks yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'zamuz dzunub indallah asgharuha indan nas. Seburuk-buruk dosa, seburuk-buruk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jika kita menganggap enteng perbuatan itu. Jadi tingkatan dosa itu suatu keburukan, tetapi ada yang lebih buruk dari dosa itu. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, a'zabuha indallah, hal itu dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, asgharuha indan nas, jika manusia menganggap itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang kecil. Tetapi sebaliknya, asgharuha indallah, tetapi dia a'zamuha indan nas. Jika Allah menganggap sesuatu itu kecil, perbuatan buruk itu dosanya dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, jika manusia menganggap perbuatan itu besar. Saya teringat dengan sebuah hadis dari baginda Muhammad SAW di dalam redaksi yang lain, di dalam riwayat yang lain, perumpamaan orang yang fasik, orang munafik dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat dia melakukan dosa adalah, kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia melakukan dosa, dia menganggap dirinya di bawah gunung yang mana gunung itu akan erupsi, akan meletus. Begitu takutnya dengan keadaan itu. Melakukan dosa, dia menganggap bahwa dirinya sedang berada di bawah gunung yang mana gunung itu sedang erupsi, yang akan meledak. Sehingga begitu rasa takutnya begitu besar atas dosa yang ia lakukan. Ini orang beriman. Tetapi kalau orang munafik, orang fasik, dia menganggap dosa itu pada saat dia melakukan dosa, anggapannya hanya sebatas ada lalat yang nempel di tangannya. Hanya dia tepis sedikit, lalat itu akan lari dan dia akan melupakannya. Inilah dosa yang dilakukan oleh seorang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu dianggapnya enteng, sesuatu itu dianggapnya kecil pada saat ia melakukan dosa itu, sehingga dia menganggap itu hal yang biasa dia lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga di dalam suatu riwayat ada ulama yang mengarang sebuah pendapat bahwa ada 4 hal yang membuat dosa itu lebih buruk daripada dosa. Ada 4 hal sikap kita yang lebih buruk sikap kita itu dibandingkan dosa yang kita lakukan. Yang pertama disebutkan oleh beliau, istisghar. Istisghar ini adalah menganggap kecil sesuatu dosa. Menganggap dosa yang ia lakukan itu sesuatu yang kecil. Misalkan ada orang yang kelihatan auratnya kepada orang yang bukan muhrim, yang itu bukan dituntutkan oleh syariat. Ini sesuatu yang kecil dianggap. Kenapa? Hanya sebatas aurat yang terlihat oleh orang lain. Nah, jika kita menganggap sesuatu itu kecil, maka itu akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosanya itu mungkin kecil secara hukum fikihnya, tetapi karena kita menganggap itu sesuatu yang kecil, maka dosanya lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama, yang membuat buruk dosa itu dibandingkan dengan perbuatan dosanya adalah al-istisqor. Orang yang menganggap kecil perbuatan dosa yang ia lakukan. Mungkin kalau mengambil sesuatu jumlahnya kecil. Saya tidak seperti mereka koruptor yang ada di sana, ngambilnya lebih banyak. Nah, ini lebih buruk dibandingkan dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. Dia menganggap enteng perbuatan itu. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan perbuatan itu lebih buruk dibandingkan dengan perbuatan dosanya adalah dia menganggap bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dia melakukan dosa, dia menganggap nanti saya akan taubat. Padahal dia sadar itu adalah suatu perbuatan dosa. Menganggap bahwa Allah itu Maha Pengampun, sehingga menganggap apapun perbuatan yang ia lakukan, dia menganggap itu hal yang biasa. Nah, perbuatan sikap kita semacam ini akan membuat perbuatan itu lebih buruk dibandingkan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan buruknya dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita bergembira dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Mungkin banyak kita lihat di media-media sosial. Mungkin banyak kita melihat di sekeliling kita. Orang melakukan dosa, tetapi dia bangga dengan perbuatan dosanya itu. Apalagi saat ini marak dengan judinya online. Judi online. Itu dia melakukannya mungkin dengan kesadarannya. Dan dia juga bergembira jika dia menang. Ini adalah perbuatan dosa. Dan akan lebih buruk lagi jika dia menganggap kebahagiaan itu, ya nikmati perbuatan dosanya itu. Baik pada saat dia sedang melakukan perbuatan dosa itu, ataupun mungkin setelah dia selesai melakukan perbuatan dosa itu. Seperti contoh, misalkan mungkin pada saat di mudah dulu kita pernah melakukan perbuatan buruk, melakukan dosa. Saat ini kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa kita dulu pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu. Dengan bangganya kita melakukan itu, dengan bangganya kita menceritakan itu adalah perbuatan buruk dibandingkan dosa yang pernah kita lakukan itu. Semestinya pada saat kita ingat dengan dosa, bukan kita bergembira, tetapi mestinya kita menyesali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang membuat buruknya dosa itu dibandingkan dengan perbuatan dosa itu adalah istiqrar. Orang melakukan dosa itu berulang-ulang. Hari ini dia taubat, besok dia lakukan lagi perbuatan itu. Nah, ini akan menjadikan perbuatan itu lebih buruk dibandingkan dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ada seorang ulama menyebutkan, dalam ungkapan dia menyebutkan, jangan sekali-kali engkau menganggap perbuatan dosa itu hal yang biasa, sekecil apapun perbuatan dosa itu. Karena segala sesuatu yang Allah larang, engkau lihat siapa yang melarang engkau melakukan itu. Bukan kita melihat apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang melarang kita untuk tidak melakukan itu. Sebagai contoh misalkan, mengambil hak orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Bukan masalah perbuatan itu yang buruk, tetapi siapa yang melarang kita untuk tidak melakukan perbuatan itu. Jangan sekali-kali kita menganggap perbuatan dosa itu enteng. Tetapi kenapa? Karena siapa yang melarang kita membuat melakukan perbuatan itu. Tetapi jangan sekali-kali engkau menganggap enteng dari sekecil apapun perbuatan baik yang engkau lakukan. Karena di setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu perbuatan baikmu, itu di sana terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita menganggap remeh siapapun dalam kehidupan ini. Apapun profesinya, apapun keadaannya saat ini, begitu banyak dosa yang ia lakukan, jangan sekali-kali kita remehkan, karena kita tidak pernah tahu di antara kita siapa orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini.